Di sebuah desa kecil di tepi Sungai Kapuas di Kalimantan, seorang pemuda bernama Adit hidup sederhana bersama keluarganya. Desa itu dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang lebat, dan sungai besar menjadi sumber kehidupan utama para penduduk. Setiap hari, Adit pergi memancing di sungai menggunakan perahu kecilnya. Meski hidupnya sulit, ia terus berusaha menghidupi keluarganya dengan kerja keras. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan menyinari permukaan sungai dengan warna jingga keemasan, Adit sedang memeriksa jaring ikannya. Namun, hari itu terasa berbeda. Di tengah sungai, ia melihat sesuatu terjebak di dekat akar pohon besar yang tumbuh di tepian. Saat didekati, Adit terkejut. Bukan ikan yang ia temukan, melainkan seekor anak buaya putih yang terperangkap dalam jerat pemburu liar. Buaya kecil itu tampak kesakitan. Tubuhnya yang putih bersih mencolok di antara air sungai yang keruh. Adit ragu-ragu, tetapi ia merasa tidak tega membiarkan makhluk itu menderita. Dengan hati-hati, ia mendekat dan memotong jerat yang menjerat kaki buaya itu menggunakan pisau kecilnya. Setelah jerat terlepas, buaya itu bergerak perlahan, tampak bingung dan ketakutan. Namun, alih-alih melarikan diri, buaya itu justru mendekati Adit, seolah-olah berterima kasih. Adit memutuskan untuk membawa buaya itu pulang dan menaruhnya di kolam kecil di belakang rumah. Keesokan harinya, Adit terkejut saat menemukan buaya itu sedang berjemur di bawah pohon kelapa dekat pagar rumahnya. Meskipun ia telah melepaskannya, buaya itu tidak pergi. Hari-hari berlalu, dan buaya putih itu terus mengikuti Adit, bahkan saat ia bekerja di sungai. Adit merasa ada sesuatu yang berbeda dengan buaya ini. Tidak seperti buaya lainnya yang biasanya takut pada manusia. Buaya ini tampak akrab dan tidak pernah menjauh darinya. Dalam hati, Adit mulai merasa ada ikatan yang tak biasa antara dirinya dan buaya itu. Suatu hari, Adit teringat cerita dari neneknya tentang legenda Ratu Buaya Putih, penjaga Sungai Kapuas yang melindungi seluruh isinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah buaya kecil ini ada hubungannya dengan legenda itu? Untuk mencari jawaban, Adit memutuskan pergi ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Dukun itu dikenal bijak dan sering dimintai nasihat tentang hal-hal gaib. Setibanya di sana, dukun tua itu menyambut Adit dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan ia tanyakan. "Aku menemukan seekor anak buaya putih di sungai," kata Adit. "Aku menyelamatkannya, dan sejak itu dia terus mengikutiku. Rasanya seperti ada ikatan yang aneh di antara kami. Apa kau tahu sesuatu tentang ini?" Dukun tua itu mengangguk perlahan dan mempersilakan Adit duduk. "Apa yang kau temui bukan buaya biasa," katanya dengan suara penuh wibawa. "Buaya putih itu adalah anak dari Ratu Buaya, penjaga Sungai Kapuas. Menurut legenda, Ratu Buaya memiliki kekuatan luar biasa dan mampu merasakan emosi manusia. Pertemuanmu dengan anak buaya itu bukanlah kebetulan. Ada takdir yang menghubungkan kalian." Adit mendengarkan dengan saksama. Cerita itu membuatnya semakin yakin bahwa pertemuannya dengan buaya putih itu memiliki makna mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia pelajari dari buaya tersebut dan dari hubungan aneh yang telah terjalin di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Adit mulai menjalani hidup dengan pandangan yang berbeda. Kehadiran buaya putih itu mengubah cara ia melihat dunia. Ia percaya bahwa hidupnya tidak akan sama lagi sejak pertemuan tak terduga itu. Buaya putih itu, dengan segala misterinya, telah membawa harapan dan semangat baru ke dalam hidup Adit. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan dukun tua, Adit menyadari bahwa buaya putih itu tidak hanya sekadar makhluk biasa. Setiap kali Adit menghadapi kesulitan, seperti jaring ikan yang rusak atau perahu yang hampir tenggelam, buaya itu selalu muncul dan membantu. Keberadaan buaya itu seolah membawa keberuntungan bagi Adit. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Adit mendengar suara aneh dari kolam di belakang rumahnya. Ia keluar untuk memeriksa dan menemukan buaya putih itu berdiri diam di tepi kolam, menatap bulan. Tiba-tiba, Adit merasa ada suara lembut yang bergema di kepalanya, seperti seseorang sedang berbicara kepadanya. Suara itu berkata, "Adit, kau telah menunjukkan keberanian dan kebaikan. Aku diutus untuk menjagamu, seperti kau telah menjagaku."
Adit tertegun. Ia mencoba mencari asal suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana selain buaya putih. Suara itu melanjutkan, "Waktunya akan tiba, Adit. Kau akan memahami mengapa kita dipertemukan." Setelah itu, buaya putih kembali ke air, meninggalkan Adit dengan sejuta pertanyaan. Hari berikutnya, Adit merasa lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Ia mulai membantu warga desa lain yang membutuhkan bantuan. Kehadiran buaya putih di sekitar rumahnya menjadi tanda keberkahan bagi desa. Banyak warga yang mulai menghormati Adit karena kemurahan hatinya dan menganggap buaya putih itu sebagai simbol perlindungan bagi desa mereka. Namun, suatu hari, sungai yang tenang itu berubah menjadi ancaman. Hujan deras menyebabkan air sungai meluap, mengancam menghancurkan desa. Adit bersama warga lainnya berusaha keras menyelamatkan apa yang mereka bisa. Saat situasi semakin genting, buaya putih itu muncul di tengah arus deras. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin beberapa warga untuk menyelamatkan perahu dan barang-barang mereka. Ketika banjir akhirnya surut, warga desa menyadari bahwa tanpa buaya putih itu, mereka mungkin telah kehilangan segalanya. Mereka mulai melihat buaya itu sebagai penjaga yang dikirim untuk melindungi mereka. Adit, yang telah membuktikan kepemimpinan dan keberaniannya, dihormati oleh semua orang di desa. Sejak hari itu, legenda tentang Adit dan buaya putih penjaga Sungai Kapuas terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka percaya bahwa hubungan istimewa antara Adit dan buaya itu adalah bukti bahwa kebaikan hati dapat membawa berkah yang tak terduga. Suatu malam, setelah banjir besar yang melanda desa, buaya putih kembali muncul di tepi kolam belakang rumah Adit. Namun kali ini, ia membawa sesuatu yang mengejutkan. Di mulutnya, terdapat sebuah kantong kecil yang tampak berat. Dengan hati-hati, buaya itu meletakkan kantong tersebut di depan Adit dan menatapnya dalam-dalam. Penasaran, Adit membuka kantong itu dan menemukan isinya berupa bongkahan-bongkahan emas murni yang berkilauan di bawah sinar bulan. Adit terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini untukku?" tanyanya dengan suara gemetar. Buaya putih itu hanya mengangguk perlahan sebelum kembali masuk ke dalam air. Adit berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, ia membawa emas itu ke seorang pandai emas di kota terdekat untuk memastikan keasliannya. Ternyata, emas itu benar-benar murni dan bernilai sangat tinggi. Dengan harta yang diberikan buaya putih, kehidupan Adit dan keluarganya berubah drastis. Ia menggunakan sebagian besar kekayaan itu untuk membantu membangun kembali desa setelah banjir, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan menyediakan kebutuhan warga yang membutuhkan. Adit juga mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak desa agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, meski kini hidupnya berkecukupan, Adit tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan terus menghormati buaya putih yang telah mengubah hidupnya. Legenda tentang Adit dan buaya putih tidak hanya menjadi cerita tentang keberanian dan persahabatan, tetapi juga tentang kebaikan hati yang mampu membawa keajaiban.